Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Adet Maunusli dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana dengan NIM 41519010107. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar satu saya mengenai hak asasi manusia dengan mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Dr. Nanang Ruhyat MT. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu mengenai pengertian dari hak asasi manusia tersebut. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat mutlak, yakni tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, di dalam hak asasi manusia terdapat ciri sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia bersifat hakiki, yakni hak asasi manusia adalah hak untuk semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jenis kelamin, ataupun perbedaan lainnya. Ciri-ciri yang ketiga, yakni hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah hak asasi manusia tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di slide berikutnya kita akan mengenal macam-macam dari hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Nah, salah satu contohnya yakni contoh dari hak asasi pribadi yakni hak untuk hidup, hak kebebasan menyampaikan pendapat, hak kebebasan untuk memeluk agama, dan hak kebebasan dalam berorganisasi. Nah, macam-macam yang kedua adalah hak asasi ekonomi. Contohnya seperti hak memiliki, mencari dan mengumpulkan kekayaan, hak kebebasan memilih pekerjaan, dan yang terakhir hak untuk menjual dan membeli. Macam-macam HAM yang ketiga yakni adalah hak asasi hukum. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan, dan hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Nah, selanjutnya, selain tiga macam tersebut, ada tiga macam-macam HAM lainnya. Yang pertama, hak asasi politik, yakni contohnya seperti hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, dan hak untuk diakui sebagai warga. Selanjutnya, hak asasi sosial dan budaya. Contohnya adalah hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan macam-macam HAM yang terakhir adalah hak asasi peradilan. Salah satu contohnya yakni hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan dalam perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Hak memperoleh kepastian hukum, dan yang terakhir adalah hak mendapatkan perlakuan adil di dalam hukum. Setelah kita mengenal macam-macam hak asasi manusia, kita harus mengetahui bentuk pelanggaran HAM tersebut. Pelanggaran HAM terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pelanggaran HAM ringan, dan yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Kita beralih ke pelanggaran HAM ringan. Contohnya seperti pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain. Selanjutnya, contoh dari pelanggaran HAM berat. Yang pertama adalah pembunuhan massal atau yang biasa disebut sebagai genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan. Yang ketiga ada penyiksaan. Yang keempat, penghilangan orang secara paksa. Dan yang terakhir adalah perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Nah, dari bentuk pelanggaran tersebut, selanjutnya mengenai upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, membuat peraturan perundang-undang tentang HAM, mengatur mekanisme pelindungan HAM secara terpadu. Yang ketiga, menegakkan HAM
yang ketiga meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM, dan yang terakhir adalah membentuk pusat kajian HAM. Nah, dari part tersebut adalah upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya adalah landasan hukum HAM di Indonesia. Ini penting bagi pengetahuan kita untuk mengetahui landasan hukum hak asasi manusia yang terdapat di Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah UUD 1945, yakni dari pasal 28A sampai 28J. Yang ketiga ada UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah TAP MPR nomor 27/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan kata atau presentasi saya yang kurang mengenakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.